never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Gigi Dalinya ungkap keahlian tersembunyi Marc Marquez. Bukan hanya pembalap cepat, tapi juga ahli telemetri yang mempengaruhi teknisi Ducati. Direktur teknis Ducati Corse, Gigi Dalinya, memberikan pengakuan mengejutkan tentang Marc Marquez, pembalap anyar Ducati yang musim ini tampil memukau tak hanya di atas lintasan, tapi juga di balik layar. Dalam sebuah wawancara, insinyur asal Italia itu menyoroti betapa besar kontribusi Marquez terhadap tim, bukan hanya melalui kecepatan dan aksi balapnya, tapi juga dari sisi teknis yang jarang diketahui publik. Il resto, difficoltà più grosse, quelle due più lì. Sì, la 3 qualcuna volta era costante, qualcuna no. Ho visto un video questa mattina, sì, quando tagli si incazza un po' la moto. Si incazza di più? Sì, Sì. per il momento sì. Quando non taglio, molto pulita la uscita. Però vai in appoggio più sul cordone esterno? No, meno ancora. Ah sì? La curva più o meno arriva è così. Quando non lo taglio, faccio più questo e si incazza un po' meno. Menurut Dalinya, Marquez telah membuktikan diri sebagai sosok pembalap yang tidak hanya andal saat menggeber motor di lintasan, namun juga sangat cerdas dan presisi dalam menganalisis data. Menurutku dia sangat tepat dalam memberikan masukan. Teknisi akan mendengarkan setiap masukan pembalap dan mencocokkannya dengan data telemetri, ujar Dalinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa peran Marquez di tim tidak berhenti saat bendera finish dikibarkan. Ia juga menjadi bagian penting dalam proses pengembangan motor melalui interpretasi data dan komunikasi efektif dengan para teknisi. Karena kami adalah teknisi dan kami harus menghargai angka, bukan kata-kata. Bagi kami, penting untuk memahami apa yang dikatakan pembalap saat melihat telemetri. Karena hanya dengan cara ini kami dapat membuat kemajuan, lanjutnya. Marc Marquez saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan keunggulan 22 poin dari rival terdekatnya, yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Performa impresif Marquez membuat banyak pihak menilai bahwa keputusan Ducati merekrutnya adalah langkah strategis yang terbukti manjur. Ia membawa gaya balap agresif dan penuh kalkulasi, serta keahlian teknis yang mampu memperkuat sinergi antara pembalap dan tim teknis. Dalinya tak menutupi rasa puasnya bekerja dengan Marquez. Saya sangat senang bekerja dengan Marc. Dia adalah pembalap yang sangat cepat dan mampu mengoptimalkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, ucapnya. Namun perjalanan Marquez di musim ini tidak sepenuhnya mulus. Ia mengalami 2 insiden crash saat tengah memimpin balapan, yakni di MotoGP Austin dan Jerez. Menariknya, Dalinya melihat kedua kecelakaan itu bukan karena kesalahan teknis atau kemampuan balap Marquez yang menurun, melainkan karena hilangnya konsentrasi sesaat. Menurut saya, dia mengalami 2 crash lebih karena kurangnya fokus daripada karena kesalahan berkendara. Itulah mengapa, saya pikir kami dapat mengandalkannya untuk mencapai target-target penting. Kami bekerja untuk dapat mencapai hal yang sama seperti dengan Bagnaia, tutur Dalinya, merujuk pada juara dunia 2 kali dari Ducati, Francesco Bagnaia. Situasi berbanding terbalik justru dialami Francesco Bagnaia, rekan setimnya di tim pabrikan Ducati Lenovo. Mengendarai motor terbaru GP25, Bagnaia menghadapi tantangan serius dalam menemukan keseimbangan dan rasa percaya diri, terutama di bagian depan motor. Pada seri ke-6 di Le Mans, Bagnaia bahkan gagal mencetak 1 pun poin, membuatnya tertinggal 55 poin dari Marquez dalam klasemen. Padahal, Ducati sempat mencoba menjembatani kesenjangan performa dengan memberikan data dan analisis gaya balap Marquez kepada Bagnaia. Namun, upaya itu justru menimbulkan komplikasi. Gaya balap Marquez yang khas, penuh manuver ekstrim dan titik pengereman agresif, tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik dan preferensi Bagnaia. Kami sudah memberikan data Marquez kepada Bagnaia, tapi hasilnya di lintasan justru banyak menimbulkan masalah, ujar salah satu sumber internal Ducati. Perbedaan gaya balap antara Marquez dan Bagnaia menyoroti betapa tidak sederhananya proses adaptasi antar pembalap, bahkan ketika mereka berada di bawah satu bendera dan menggunakan motor dari pabrikan yang sama. GP25 memang memiliki potensi besar, namun hingga kini belum sepenuhnya menyatu dengan Bagnaia, yang sebelumnya dikenal sangat sensitif terhadap perubahan karakter motor.
situasi yang berkembang di internal Ducati memperlihatkan dinamika baru dalam peta kekuatan tim. Jika sebelumnya Francesco Bagnaia menjadi pusat pengembangan motor dan strategi, kini posisi itu secara perlahan mulai digeser oleh kehadiran Marquez yang memiliki pengalaman, karisma, dan kecerdasan teknis tinggi. Gigi Dalinya pun seolah mengonfirmasi bahwa Marquez telah menjadi salah satu poros utama dalam proyek balap Ducati. Dengan 6 seri yang sudah berlalu, Ducati kini menghadapi tantangan ganda, memaksimalkan potensi Marquez sekaligus memulihkan kepercayaan diri Bagnaia. Jika keduanya dapat kembali tampil kompetitif bersama, Ducati berpotensi mendominasi tidak hanya musim ini, tapi juga periode jangka panjang MotoGP. Namun, untuk saat ini, sorotan utama tetap tertuju pada Marc Marquez. Ia telah membuktikan bahwa keahliannya jauh melampaui sekadar aksi menyalip di tikungan. Ia adalah pembalap komplet, kombinasi langka dari kecepatan, kecerdasan, dan ketajaman teknis, yang kini menjadi aset terbesar Ducati di lintasan dan ruang analisis. Fabio Di Giannantonio tegaskan tak ada keistimewaan untuk Marc Marquez dari Ducati. Dominasi Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025 menjadi buah bibir di kalangan pecinta balap motor dunia. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk pertama kalinya, Marquez langsung mencuri perhatian dengan performa gemilang di atas Desmosedici GP25. Namun, keberhasilannya juga menimbulkan spekulasi. Benarkah Ducati memberikan perlakuan khusus pada pembalap berjuluk Baby Alien itu? Fabio Di Giannantonio, pembalap dari VR46 Racing Team, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, dan tidak ada satupun yang mendapat perlakuan istimewa. 6 seri awal MotoGP 2025 menyajikan cerita dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Mantan pembalap Repsol Honda itu seakan menemukan kembali sentuhan magisnya setelah mengalami masa-masa sulit akibat cedera dalam beberapa musim terakhir. Mengendarai motor pabrikan Ducati, Marquez sukses merebut 4 podium utama, termasuk 3 kemenangan dalam balapan penuh. Tidak hanya itu, Marquez juga menyapu bersih kemenangan dalam sesi sprint race sejauh ini. Catatan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dan membuat banyak pihak mulai percaya bahwa ia adalah kandidat kuat untuk merebut gelar dunia ke-9-nya musim ini. Performa impresif tersebut bahkan mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 musim terakhir, 2022 dan 2023. Padahal, Bagnaia sudah lebih lama mengendarai Desmosedici dan dianggap sebagai sosok penting dalam pengembangan motor tersebut. Berbeda dengan Marquez, Bagnaia justru terlihat kesulitan untuk menjaga konsistensinya. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa Ducati memberi motor dengan spesifikasi khusus untuk Marquez. Bahkan, ada yang menduga bahwa motor Marquez mengalami perubahan besar dibandingkan dengan Desmosedici milik pembalap lain, termasuk Bagnaia sendiri. Lebih lanjut, penampilan Bagnaia semakin menjadi sorotan karena ia bahkan kerap kesulitan saat bersaing dengan Alex Marquez, adik Marc, yang membela Gresini Racing. Alex menggunakan motor versi musim lalu, namun tampil lebih konsisten dibandingkan Bagnaia. Melihat maraknya spekulasi yang berkembang, Fabio Di Giannantonio angkat bicara. Pembalap asal Italia yang kini memperkuat VR46 Racing Team, tim satelit Ducati milik Valentino Rossi, menegaskan bahwa semua pembalap Ducati mendapatkan motor dengan spesifikasi yang sama. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, ujar Di Giannantonio dalam wawancara yang dikutip dari Motosan. Ia juga menyebut bahwa motor Desmosedici GP25 merupakan hasil pengembangan jangka panjang yang dilakukan oleh tim Ducati bersama pembalap-pembalap sebelumnya, termasuk Bagnaia. Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Bagnaia bersama tim penguji dan semua pembalap pabrikan yang pernah ada, imbuh Di Giannantonio. Lebih jauh lagi, Di Giannantonio menegaskan bahwa kesuksesan Marc Marquez bukan berasal dari motor spesial, melainkan dari bakat dan kerja keras sang pembalap. Dengan raihan 8 gelar juara dunia di semua kelas, Marquez sudah terbukti memiliki kualitas yang luar biasa. Marquez baru saja menjadi pembalap resmi tim pabrikan,
Jadi saya tidak berpikir bahwa dalam 2 balapan motornya akan mengalami revolusi. Lanjutnya. Menurut Di Giannantonio, terlalu dini untuk mengatakan bahwa Ducati membangun motor yang khusus menyesuaikan gaya balap Marquez. Ia menilai dominasi Marquez saat ini merupakan bukti dari kemampuannya sebagai pembalap top. Dan tiba-tiba kami semua harus membalap seperti gaya balapnya. Tidak masuk akal, ujarnya. Marquez bekerja dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat karena dia adalah pembalap dengan talenta yang luar biasa. Pernyataan Di Giannantonio juga menyiratkan bahwa performa Desmosedici yang buas saat ini merupakan buah dari kerja kolektif selama bertahun-tahun. Bukan hanya Marc Marquez yang membuat motor tersebut tampil kompetitif, tetapi kontribusi para pembalap lain, termasuk Bagnaia, sangat besar. Bagi Ducati, memiliki 2 pembalap luar biasa seperti Marquez dan Bagnaia adalah anugerah. Namun tentu saja, situasi ini bisa menjadi tantangan internal jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi jika spekulasi mengenai perlakuan tidak adil terus bergulir di media dan kalangan penggemar. Dominasi Marquez memang mencolok, namun mengaitkannya dengan motor spesial tanpa bukti hanya akan menciptakan keretakan yang tidak perlu. Seperti yang diungkapkan Di Giannantonio, Ducati memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh pembalapnya. Kemenangan Marquez merupakan hasil kerja keras dan bakat luar biasa yang ia miliki. Kini, tekanan justru berada di pundak Bagnaia. Ia harus mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi andalan Ducati di tengah persaingan yang makin ketat, bahkan dari rekan setimnya sendiri. MotoGP 2025 masih panjang, dan segalanya bisa berubah seiring berjalannya musim. Namun satu hal yang pasti, di lintasan, hanya bakat, kerja keras, dan strategi yang akan menentukan siapa yang berdiri di podium tertinggi. Fabio Di Giannantonio tegaskan Ducati Desmosedici GP25 bukan didesain untuk Marc Marquez. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, angkat bicara soal rumor yang menyebut motor Ducati Desmosedici GP25 disetel secara khusus untuk Marc Marquez. Dalam konferensi pers jelang Grand Prix Le Mans, Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio, menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa kesuksesan Marquez bersama Ducati bukan hasil rekayasa teknis, melainkan buah dari kemampuan adaptasi luar biasa sang pembalap. Menurut saya, bukan motornya yang dibuat khusus untuk Marc, tapi Marc yang benar-benar jago beradaptasi, ujar Di Gia kepada media. Itu bukan sulap teknis. Marc memang punya bakat alami yang istimewa. Dia datang, langsung cocok dengan motor, dan tampil luar biasa. Pernyataan Di Gia ini muncul di tengah performa impresif Marquez yang menjadi sorotan utama musim MotoGP 2025. Sejak kepindahannya dari Honda ke Ducati, juara dunia 8 kali itu langsung menunjukkan dominasinya. Hingga seri kelima musim ini, Marquez memimpin klasemen pembalap dengan torehan poin yang signifikan, menjadikannya favorit kuat dalam perebutan gelar juara dunia tahun ini. Sebaliknya, Francesco Bagnaia, rekan satu tim Marquez di Ducati Lenovo dan juara dunia 2 musim sebelumnya, justru belum menunjukkan performa terbaiknya. Beberapa hasil kurang maksimal membuat posisi Bagnaia di klasemen sementara tertinggal cukup jauh dari Marquez. Kondisi ini memicu spekulasi bahwa Desmosedici GP25 kini lebih cocok dengan gaya balap Marquez, sesuatu yang langsung dibantah oleh Di Gia. Motor ini adalah hasil pengembangan panjang selama bertahun-tahun. Andrea Dovizioso, Bagnaia, bahkan tim penguji seperti Michele Pirro, mereka semua berkontribusi dalam membentuk karakter GP25. Jadi, tidak adil kalau dikatakan motor ini dibuat khusus untuk Marc, jelas Di Gia. Ia juga menyinggung pengalaman Marquez sebelumnya bersama Honda, di mana hanya Marquez yang mampu menjinakkan RC213V, motor yang dikenal sulit dikendarai. Saat itu, banyak pembalap Honda lainnya kesulitan tampil kompetitif, menciptakan kesan bahwa motor Honda diciptakan untuk Marquez. Namun, menurut Di Gia, situasi di Ducati sangat berbeda. Di Honda, kita tahu hanya Marc yang bisa menaklukkan motor mereka. Tapi Desmosedici ini berbeda. Ini motor yang sudah stabil dan matang berkat proses panjang.
Mark datang dan langsung cocok, bukan karena motornya diubah untuk dia, tapi karena dia bisa cepat menyatu dengan motor, tegasnya. Di Gia, yang juga menunggangi motor spek pabrikan GP25 bersama tim satelit VR46, menyatakan bahwa semua pembalap Ducati menggunakan spesifikasi yang sama. Namun, hasil yang berbeda lebih disebabkan oleh kemampuan individu masing-masing pembalap dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik motor. Kita semua pakai motor yang sama, spek pabrikan. Tapi lihat bagaimana Mark langsung nyetel. Itu menunjukkan kualitas dia sebagai pembalap, bukan karena dia dikasih motor spesial, tambah pembalap asal Italia itu. Saat ditanya tentang apa yang masih kurang dari dirinya untuk bisa bersaing di barisan depan dan meraih kemenangan, Di Gia menjawab dengan lugas. Untuk menang, kamu harus lebih jago dari yang lain. Itu saja. Fokus dan kerja keras, itu kuncinya, katanya. Pujian Di Gia terhadap Marquez juga semakin memperkuat reputasi sang pembalap Spanyol sebagai salah satu alien MotoGP, julukan untuk para pembalap yang memiliki talenta luar biasa di lintasan. Bedanya, kali ini sang alien menunggangi Ducati, bukan lagi Honda seperti 8 musim sebelumnya. Transisi Marquez ke Ducati yang tergolong mulus dan langsung membuahkan hasil juga menjadi topik pembicaraan hangat di paddock. Banyak yang terkesima melihat betapa cepatnya ia menyesuaikan diri dengan karakter Desmosedici GP25, motor yang dikenal memiliki tenaga besar dan gaya pengereman yang khas. Beberapa analis MotoGP menyebut bahwa kehadiran Marquez justru menjadi katalis bagi Ducati untuk mencapai level yang lebih tinggi. Persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia pun dianggap akan memacu keduanya untuk tampil lebih agresif dan kompetitif sepanjang musim ini. Sementara itu, Di Gia tetap fokus pada proses pengembangan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa bersaing dengan para pembalap elit seperti Marquez dan Bagnaia bukan perkara mudah. Namun, ia menilai pengalaman menghadapi level kompetisi setinggi ini justru menjadi peluang emas untuk tumbuh sebagai pembalap. Saya belajar banyak dari setiap balapan. Menghadapi pembalap-pembalap top di setiap lap adalah tantangan besar, tapi juga kesempatan besar. Saya percaya, dengan kerja keras dan pendekatan yang tepat, hasil positif akan datang, tutup Di Gia. Musim MotoGP 2025 masih panjang. Meski Marquez sejauh ini tampil dominan, banyak hal masih bisa terjadi. Dan seperti yang diungkapkan Di Gia, di dunia balap, mereka yang terus belajar dan beradaptasi adalah mereka yang pada akhirnya akan bertahan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. MotoGP musim 2025 baru saja dimulai, namun sudah memunculkan drama dan spekulasi besar di bursa transfer pembalap. Salah satu nama utama yang menjadi sorotan saat ini adalah juara bertahan MotoGP, Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol itu dikabarkan mempertimbangkan serius tawaran kontrak berdurasi 3 tahun dari pabrikan legendaris Honda, menyusul performa buruk dan cedera yang mengganggu awal musimnya bersama Aprilia Racing. Martin, yang tahun lalu tampil impresif dan merebut gelar juara dunia, justru mengawali musim 2025 dengan langkah terburuk. Setelah hanya mengikuti satu seri, ia gagal finish dan kembali terjerat badai cedera yang membuatnya absen dari beberapa balapan penting. Ironisnya, sesuai klausul performa yang tercantum dalam kontraknya, Martin berhak membuka negosiasi dengan tim lain jika tak berada dalam persaingan gelar hingga seri ke-6 musim ini, yang baru saja berlangsung di Prancis akhir pekan lalu. Dari sisi statistik, Martin saat ini bahkan belum mencetak 1 poin pun. Hal ini membuat klausul tersebut aktif dan membuka jalan baginya untuk mempertimbangkan opsi di luar Aprilia. Salah satu tawaran yang paling konkret datang dari Honda, pabrikan yang tengah berusaha keras bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalur juara. Tawaran dari Honda disebut sangat menggiurkan, dengan kontrak berdurasi 3 tahun yang dirancang untuk menyambut era regulasi baru MotoGP pada 2027. Dalam proyek jangka panjang itu, Honda disebut siap membangun tim dan motor kompetitif untuk kembali ke barisan depan. Mereka bahkan telah memperkuat struktur tim pengujinya secara signifikan, salah satunya dengan merekrut mantan pembalap veteran Aleix Espargaro. Disinilah peran Espargaro menjadi sangat menarik.
Mantan pembalap Aprilia sekaligus sahabat dekat Martin itu disebut-sebut menjadi sosok penting yang mempengaruhi keputusan Martin saat bergabung dengan Aprilia tahun lalu. Kini, Espargaro tampaknya kembali berperan sebagai mak comblang dalam potensi kepindahan Martin ke Honda. Dalam wawancaranya dengan media Spanyol Marca, yang dikutip oleh Crash.net, Espargaro menyampaikan pandangan optimis soal masa depan Honda. Ia menyebut proyek teknis jangka panjang yang tengah dikerjakan Honda sebagai alasan kuat bagi pembalap papan atas seperti Martin untuk mempertimbangkan bergabung. Saya percaya 100%, tegas Espargaro. Honda adalah kekuatan terbesar dalam olahraga ini. Mereka memiliki tujuan yang sangat jelas, untuk memenangkan balapan lagi. Tidak ada setengah-setengah. Tim penguji yang mereka bentuk sangat kuat, dengan level yang sangat tinggi. Mereka siap melakukan apapun yang diperlukan. Pernyataan itu jelas bukan asal bicara. Honda memang sedang menjalani proses rekonstruksi besar-besaran setelah beberapa musim terpuruk pasca cedera panjang Marc Marquez dan kepergian Marc Marquez membuat sejumlah insinyur kunci kabur. Namun kini, dengan regulasi teknis baru di depan mata, yang akan diberlakukan pada musim 2027, pabrikan asal Jepang itu melihat peluang untuk membalikan keadaan dan membangun fondasi dari nol. Dengan mengamankan Martin lebih awal, Honda berharap bisa menciptakan sinergi jangka panjang antara pengembangan motor dan kebutuhan pembalap. Kontrak 3 tahun akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan kedua pihak, terutama jika Martin bisa menjadi ujung tombak proyek kebangkitan Honda. Namun di sisi lain, keputusan Martin untuk meninggalkan Aprilia tentu akan menimbulkan kontroversi. Ia sebelumnya dipinang oleh Aprilia dengan dukungan penuh dari Espargaro yang waktu itu masih aktif membalap. Namun dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, loyalitas seringkali dikalahkan oleh pertimbangan performa dan masa depan. Jika benar Martin hengkang, Aprilia harus segera mencari pengganti yang sepadan. Posisi Martin bukan hanya sebagai pembalap utama, tetapi juga ikon dari proyek ambisius mereka untuk bersaing di level tertinggi. Kepergian Martin akan menjadi pukulan telak, terutama jika diikuti dengan performa buruk sepanjang musim. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Jorge Martin maupun Honda soal kepindahan tersebut. Namun berbagai sumber di paddock menyebutkan bahwa negosiasi sudah memasuki tahap lanjutan. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa kesepakatan bisa diumumkan sebelum jeda paruh musim jika Aprilia tidak segera menunjukkan perbaikan performa signifikan. Pertanyaannya kini, apakah Jorge Martin siap mengambil risiko besar dengan meninggalkan Aprilia lebih awal dan bergabung dengan Honda yang masih dalam tahap pembangunan kembali? Atau ia akan menunggu sampai gambaran proyek Honda menjadi lebih jelas? Yang pasti, keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi karir Martin, tetapi juga akan memberikan dampak besar bagi dinamika persaingan MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.